Halo pemerhati masalah hukum perceraian, official channel advokat pengacara Medan akan membahas data tentang Kota Tebing Tinggi dan Tanjung Balai yang mendominasi kasus perceraian di Sumatera Utara. Untuk diketahui, bahwa penyumbang angka tertinggi kasus perceraian di pengadilan adalah cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Alasan diajukannya gugatan perceraian pun sangat beragam. Ada yang disebabkan pertengkaran, faktor ekonomi, terpisah tempat tinggal, perselingkuhan, kesalahan komunikasi nonverbal dan sebagainya. Memang, pengadilan negeri dan pengadilan agama selalu berupaya untuk menekan kasus perceraian, di mana hakim pada setiap kasus perceraian akan melakukan mediasi dengan waktu 30 hari ditambah 1 minggu. Kota Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Binjai, Kabupaten Batubara dan Kota Sibolga tercatat sebagai wilayah dengan porsi penduduk berstatus cerai hidup tertinggi di Sumut sejak 2021. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk cerai hidup di Kota Tebing Tinggi sebanyak 3.089 jiwa atau 1,75% dari total penduduknya. Sementara, penduduk cerai hidup tahun 2021 di Kota Tanjung Balai tercatat sebanyak 2.574 jiwa atau 1,44% dari jumlah penduduk Kota Tanjung Balai. Artinya, porsi penduduk cerai hidup di dua kota tersebut di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 0,8% dari total penduduknya. Adapun, porsi penduduk berstatus cerai hidup di Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias tercatat merupakan yang terendah di Sumatera Utara, yakni masing-masing hanya 0,02% dari total penduduknya. Tahun 2021, jumlah penduduk Sumut sebanyak 15,24 juta jiwa. Dari jumlah ini, ada 0,8% berstatus cerai hidup, 4,14% berstatus cerai mati, 51,53% berstatus belum kawin, serta 43,53% berstatus kawin. Melonjaknya kasus perceraian ini, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal itu, menjadi faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus di Indonesia. Sedangkan kasus perceraian lainnya, ada yang dilatar belakangi alasan ekonomi, faktor salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Secara tren, kasus perceraian di Indonesia selama 5 tahun terakhir, cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi di tahun 2021. Sedangkan, kasus perceraian terendah terjadi pada tahun 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak terjadi di sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2019. Terkait data kasus perceraian yang tinggi tersebut, saya NH Sudungan Sila N. SH, advokat pengacara dan penasihat hukum di Medan mencermati pentingnya dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tentu, kegiatan penyuluhan hukum tentang perceraian ini harus dilakukan semua pihak. Bisa saja dilakukan oleh pemerintah, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum atau LBH, pemuka agama, dan lainnya. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar mengenai hukum perkawinan, seperti alasan, akibat hukum serta resiko perceraian, perkawinan dini, poligami dan lain-lain. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat menghindari hal-hal yang dilarang hukum perkawinan, dan sekaligus untuk menekan angka kasus perceraian di pengadilan negeri dan pengadilan agama di seluruh Indonesia. Suami istri harus memahami makna betapa berharganya perkawinan,
sehingga diperlukanlah beberapa alasan hukum dapat bercerai. Yang alasan tersebut sesungguhnya mempersulit terjadinya sebuah perceraian. Ditambah, sangat diperlukan adanya mediasi yang sehat antar kedua belah pihak sebelum bercerai. Baik yang diinisiasi oleh advokat atau pengacara, keluarga, pengadilan, dan pihak lainnya. Ingat dan catat, dampak buruk yang paling ditakuti akibat perceraian adalah keterlantaran anak-anak. Karena itu, bina keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi asosiatif dan menghindari gangguan sosial. Demikian penjelasan kami dari official channel Hasudungan dan Rekan, tentang tingginya kasus perceraian di Sumut. Semoga berguna dan atas perhatian rekan pemerhati hukum perkawinan, diucapkan terima kasih.